Shalom Elevate. Dimanapun saudara berada, kami sangat bersuka cita karena saudara dapat bergabung bersama kami dalam Elevate Service. Elevate atau Live by Faith adalah tempat kita belajar kebenaran firman Tuhan yang murni dengan suasana yang bersahabat dan tidak terlalu formal. Kami beralamat di GSKI Pluit, Prestige Image Motor Cars, lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya, nomor 8A, Jakarta Utara. Namun, sehubungan dengan diberlakukannya kembali pembatasan sosial berskala besar dan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka untuk menjaga kesehatan dan keamanan pelayan ibadah dan juga jemaat, maka kami kembali mengadakan ibadah hanya dengan cara online. Karena itu, saudara-saudari dapat mengikuti ibadah kami di channel Elevate Live by Faith dan juga di Shine Channel First Media. Jika saudara mengunjungi video ini di YouTube, maka jangan lupa like video ini, subscribe channel Elevate Live by Faith, dan juga share kepada keluarga dan sahabat supaya mereka juga dapat memperoleh berkat dari ibadah ini. Kiranya ibadah ini boleh memberkati saudara sekalian. Selamat beribadah. Shalom Elevate, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita, kita berkumpul, kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari kita satukan hati. Kita bersama, kita berdoa. Allah yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan inilah kerinduan hati kami Bapa. Kami mau datang kepadamu, menaikkan syukur, menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau Allah yang dipermuliakan dan yang kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami biarlah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Naikkan syukur, hormat bagi-Mu. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Hormat pujian, syukurku naikkan sembah sujud baginya. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Yeah. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Terima kasih, Dia kau ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Amin. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud baginya. Ku tak dapat berhenti
tangan bersama. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku, persembahkan hidupku ini. Jadikan ku alat bagi rencanamu. Tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini. Jadikan ku alat bagi rencanamu, 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 rencanamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih akan terus meninggikan namanya. Ini setiap kami Tuhan, kami mau terus memuji-memujamu ya Bapa. Sebab ku percaya Engkau Tuhan Rajaku yang menebus setiap hidup kami. Dan kami persembahkan hidup kami hanya untuk Engkau. Bersama kita katakan. Aku duga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku.
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan, namun karena pimpinan Roh-Mu bagi setiap kami. Kami bawa hati kami, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Dan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Dan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup setiap kami ya Bapa. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dan sampai akhir hidup kami Tuhan,
Kami mau mengikut Engkau, Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhirku. Ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia
Shalom Elevate, bertemu lagi dengan saya. Sebelum saya akan memulai untuk menyampaikan sesuatu yang saya yakin itu dari isi hati Bapa di surga, kita akan tentu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau kami dapat berkumpul hari ini. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu itu akan membuat mata hati kami terbuka. Kami akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bimbing kami, sehingga kami bisa benar-benar mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bahas mengenai sesuatu yang buat saya itu menarik, mengenai algoritma kepresisian mengenai nubuatan. Sebab menurut saya, sampai sejauh ini, sampai di usia saya ini, saya tidak pernah melihat sebuah kepresisian seperti ini. Saya mulai dengan membuka dengan Kejadian 3 ayat 15. Judul yang saya sampaikan kepada Pak Mark pada waktu itu, A Beginning at the End. Banyak orang bertanya, akhir zaman. Kita perhatikan dulu, ya. Jangan terburu-buru untuk mengatakan bahwa akhir zaman. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Saya mulai dari bagaimana presisinya Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini pada saat itu adalah ular, personifikasi atau pengejauhan daripada setan. Ya. Dan perempuan ini Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menurut saya ayat ini anomali. Kenapa saya katakan anomali? Seharusnya Tuhan itu mengucapkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan Hawa. Karena kita tahu yang namanya ovum tidak akan pernah bisa, ya, tidak pernah bisa. Seorang perempuan tidak pernah bisa akan mengandung ovum itu. Tidak akan pernah bisa membuahi dirinya sendiri, gitu. Dia harus butuh sperma, butuh laki-laki. Dan di belakang nama kita ada nama ayah. Ya, itu sebabnya buat saya katakan anomali. Harusnya Tuhan berkata seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau setan dan Adam. Antara keturunanmu setan dan keturunan Adam. Keturunan Adam akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit Adam. Ini yang saya katakan presisi. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah buat rencana keselamatan. Di luar sana, orang-orang bicara bahwa ayat ini adalah ayat kutuk buat ular. Tapi buat saya, pengertian saya, bahwa ayat ini bicara mengenai rencana keselamatan yang bahkan ribuan tahun. Itu sudah direncanakan karena begitu kasihnya Tuhan atas kita seluruh umat manusia. Ya, makanya dikatakan jauh hari sebelumnya seakan-akan Tuhan bicara akan ada seorang perempuan yang tanpa benih laki-laki, yang tanpa sperma laki-laki, dia akan mengandung dan anak yang dikandung itu akan menjadi juru selamat dunia dan dia akan jadi Mesias. Ini yang saya katakan tadi, nubuatan dengan algoritma kepresisian yang sangat tinggi. Kalau kita periksa di Yesaya 7 ayat 14, ada ayat firman Tuhan yang menegaskan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tentu, kalau kita katakan seorang perempuan muda, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita pelajari lebih mendalam, di sini ada nubuatan mengenai Mesias. Digenapi kapan? Nah, kita periksa lagi. Lukas 1 ayat 26-27. Makin dibaca, makin kita melihat. Saya katakan secara jujur, saya sangat terkagum. Bukan soal Natalnya, bukan soal tahun barunya, tapi saya terkagum dengan kepresisian yang luar biasa. Saya harus mengatakan pada Elevate bahwa yang melakukan ini pasti ya di luar imajinasi manusia. Dan saya harus berkata gini, yang membuat ini sesuatu yang sangat ilahi.
Ya, perhatikan Lukas 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya, dari Kejadian 3 kita udah jelas akan ada seorang perempuan. Yesaya ada seorang perempuan muda dan digenapi di mana? Di Lukas 1 26-27. Ya, ada seorang perawan yang tidak pernah disentuh, ya, yang tidak pernah tidur sama laki-laki. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Makanya kalau kita tidak menjadikan Alkitab itu sebagai kompas, sebagai penuntun, wah, sepertinya ada yang salah dengan hidup kita. Ya, ada yang salah dengan hidup kita. Kita periksa lagi, ya. Kalau tadi nubuatan kita sudah katakan nubuatan mengenai akan ada seorang perempuan yang akan melahirkan anak laki-laki, seorang perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Kita lihat TKP-nya. Di mana Mesias itu akan dilahirkan. TKP-nya jelas kok. Dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan gini, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda daripadamu, akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pertanyaannya kita gini, apalagi yang Elevate yang pernah ke Israel. Apa hebatnya sih Bethlehem? Apa luar biasanya sih Bethlehem? Apakah Israel kekurangan kota-kota besar sehingga Tuhan harus memilih Bethlehem? Kenapa Tuhan tidak memilih Yerusalem, Nazaret, Kapernaum, atau kota-kota yang lain? Kenapa harus Bethlehem? Gitu loh. Tapi namun kalau kita mempelajari, ada wow effect yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan melihat, ya, ada apa sebenarnya di Bethlehem sehingga Mesias harus lahir di sana. Selama ini kita kenal orang-orang Yahudi itu orang-orang yang mempersembahkan, ya, korban penebus dosa. Nah, korban penebus dosa itu domba-domba yang disembelih, kemudian darahnya dicurahkan. TKP-nya di mana? Di Yerusalem. Namun nih, ya, domba-domba untuk korban penebus dosa yang dilakukan di Bait Suci itu dibesarkan di Bethlehem, ya, dibesarkan, dirawat, dipelihara supaya tidak bercacat, supaya tidak bercela, hasilnya harus sempurna. Itu dibesarkan di mana? Di Bethlehem, di Migdal Eder. Sehingga pada saat ketika Mesias lahir di sana, seakan-akan Tuhan itu berbicara begini. Ini anak domba yang akan menghapus semua dosa umat manusia. Itu sebabnya tidak heran, ya. Itu sebabnya tidak heran kalau Yohanes Pembaptis pada saat bertemu Yesus, dia nuding seperti ini loh. Elvin bisa baca di Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara lihat ya, presisnya luar biasa ya. Luar biasa. Matius 2 ayat 1 berbunyi gini, dikenapinya sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Presisnya sangat tinggi. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Luar biasa. Luar biasa. Sedikit saya berbicara mengenai orang-orang Majus ya. Saya tertarik untuk membicarakan orang-orang Majus itu ya dari mana? Dari tempat di mana kalau Elevate baca Alkitab, Elevate pasti temukan yang namanya perjalanan Abram Sarai, jadi Abraham dengan Sarah. Ya. Jadi perjalanannya itu dari sekitar Ur-Kasdim, daerah Mesopotamia, dan itu sangat jauh. Perjalanan orang-orang Majus, raja-raja dan orang-orang pintar, orang-orang yang penuh hikmat pada zaman itu bukan 3 orang, tapi dipikirkan oleh banyak orang, terus kemudian dinilai oleh banyak orang, ini pasti lebih daripada 1, lebih daripada 3. Raja-raja yang dalam jumlah yang sangat besar. Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Perjalanannya 2 tahun. Bayangin, ini hebat sekali. 2 tahun. Ya, perjalanan itu 2 tahun. Mereka ngikutin bintang berdasarkan apa? Yang
buku-buku yang mereka pelajari. Ini yang saya terkejut. Bagaimana Tuhan yang penuh hikmat itu menaruh kebenarannya di kitab-kitab mereka. Sehingga mata mereka ketika melihat sebuah kebenaran, ketika mereka melihat ada sebuah bintang yang akan nuntun mereka. Bukan bintang loh sebenarnya, bukan bintang, bukan star, tapi stars. Bukan satu bintang, tapi kumpulan bintang, dan bukan komet. The Star of Bethlehem ini luar biasa. Ya, satu bintang saja, itu berapa harganya? Satu bintang saja berapa harganya? Dan ini kumpulan bintang-bintang. Sekali lagi saya katakan ini bukan komet. Bayangkan ya, kalau kita terima undangan orang menikah. Wah, orang-orang kaya itu kalau menikah, wah undangannya saja. Itu bahkan bisa jutaan. Tuhan ngundang, Tuhan kita mengundang ya, yang namanya orang Majus. Itu dengan undangan yang tidak umum dan yang menurut saya itu sangat mahal. Kenapa? Karena terdiri dari bintang-bintang. 2 tahun mereka perjalanan. Ya, perjalanan persis seperti perjalanannya Abraham dengan Sarah. Mereka ketemu sampai ke tempatnya, sampai ke Yerusalem, dan di Yerusalem mereka ke Bethlehem. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Banyak di antara kita tanya, buat apa emas, kemenyan, dan mur? Saya berkata juga, presisinya Tuhan tinggi. Tuhan itu kalau merencanakan sesuatu, itu terencana sempurna. Tidak pernah meleset. Emas, kemenyan, dan mur. Dan tepat waktu. Ya, seperti lazim pada zaman itu. Raja-raja itu kalau mempersembahkan emas lantakan. Yesus bukan bayi perempuan yang dikasih anting-anting, gelang, kalung, cincin. Tapi dikasih apa? Coba kita periksa mengenai persembahannya kepada Raja Salomo. Emas-emas lantakan dalam bentuk talenta-talenta. Emas-emas lantakan. Kemudian yang kedua, persembahannya adalah kemenyan. Kemenyan, ya kalau di Indonesia udah rusak ya gara-gara film-film mistik dan klinik. Tetapi di sana, perjalanan saya ke seluruh dunia, bertemu dengan orang-orang dari gereja Koptik, gereja Ortodoks, dan gereja-gereja yang lain itu luar biasa. Ada kemenyan, ada bau-bauan, ada dupa yang dibakar yang baunya harum. Tapi kita ngelihat pada zaman itu kemenyan itu punya harga yang amat sangat mahal. Amat sangat mahal. Mur. Nah, ini khususnya mur. Mur ini juga unik. Elevate. Kenapa saya katakan unik? Saya pernah ke sebuah tempat di Perancis, tempat pabrik minyak wangi. Ada 2 barang yang sangat mahal yang di sana, yang campurannya minyak wangi tersebut. Satu, muntahannya ikan paus. Yang kedua itu adalah apa? Mir. Ya, kalau kita rasakan tuh pahit sekali. Dan ini mahal sekali. Coba bayangkan ya. Ketika orang Majus datang ke Herodes, mereka berkata, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Perhatikan sungguh-sungguh. Ya, terkejutlah kerajaan Herodes. Dan dipanggillah ke ahli Taurat. Dipanggillah imam-imam. Suruh periksa. Dan ternyata betul. Ya, jaraknya Yerusalem ke Bethlehem itu sekitar 72 atau 85 kilo. Tidak jauh sama sekali. Dan mereka menemukan bahwa Mesias ada raja yang akan lahir di Bethlehem. Ini uniknya. Sayang sekali ya tentu imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu hanya jago untuk apa? Hanya jago mempelajari. Ya, namun mereka tidak pernah cari yang namanya Mesias. Mereka tahu tempatnya, mereka tahu nubuat-nubuatannya secara presisi, mereka mengerti kebenarannya, tetapi mereka tidak pernah mau mencari Mesias itu. Makanya saya sedikit buat catatan. Ini buat peringatan buat kita Elevate ya. Dikatakan apa? Teologia itu bukan untuk mengisi pikiran, tetapi harus bisa mengubah pikiran dan bisa mengubah hati. Kalau tidak, nasib kita sama seperti imam-imam dan para ahli Taurat tersebut yang ngerti kebenaran, tetapi buat apa? Memerangi sesamanya. Nah, itulah yang terjadi. Luar biasa. Saya kembali lagi tadi. Dikatakan buat apa? Buat apa? Michael Sonic, emas, kemenyan, dan mur. Ketika Tuhan menyuruh Yusuf, Maria, dan bayi Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Mesir saat itu seperti New York-nya sekarang. Tentu biayanya amat sangat tinggi. Seperti saya yang tinggal di Malang. Tiba-tiba kalau saya harus pindah ke New York, tentu saya harus butuh dolar yang sangat banyak. Dan tahu bagaimana mereka hidup.
Yusuf hanya tukang kayu biasa. Penghasilannya dia tidak besar. Dapat dari mana uangnya? Emasnya lantakan dijual. Kemenyan dan mur itu cukup untuk menghidupi mereka. Sampai Herodes mati. Itu loh luar biasanya Tuhan. Saya akan teruskan, elevate ya. Saya akan teruskan secara luar biasa. Makanya ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, bisa ngomong, ini anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Nah, saya keluar sekarang. Sudah tidak lagi di area Natal. Tetapi kita lihat, kita buka sama-sama Matius 16 ayat 21, elevate. Ya, saya lihat kepresisian berikutnya. Ya, makanya saya katakan waspada nih, waspada. Kita ada di zaman yang COVID, di masa pandemi C-19. Kita akan melihat apa rencana Tuhan berikutnya. Ya, sejak waktu itu, Matius 16:21, waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, ini sebelum Yesus disalib. Jauh sebelum Yesus disalib. Tuhan Yesus sudah ngomong dengan murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, itu tertulis loh ya, dan menanggung banyak penderitaan, jadi TKP-nya sudah ditetapkan, dan tersangkanya juga siapa sudah tahu. Di sini ditulis pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lihat, mau diapain Yesus? Dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita periksa presisi, dan Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong bukan satu kali, beberapa kali. Bahkan pada saat Yesus ngomong ini, yang namanya Petrus itu menghardik Tuhan Yesus. Kita ngeliat loh. Pertanyaannya, kalau sudah diajar sampai sedemikian detail, kenapa di Getsemani mereka kabur? Makanya ketika dalam sebuah persekutuan para hamba-hamba Tuhan, saya berkata seperti ini, saya tidak akan mau berpikir positif. Karena yang positif, saya berpikir benar. Kenapa saya dikatakan, kenapa tidak mau berpikir positif? Karena saya harus berpikir benar, sesuai firman Tuhan. Karena yang positif, menurut kebanyakan orang, menurut filsafat dunia, ya, tidak selalu benar sesuai firman Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan tidak bisa dipositifkan. Makanya karena banyak orang-orang berpikir positif. Tuhan Yesus punya ngomongnya seperti ini. Tuhan Yesus ngomongnya seperti ini. Padahal Tuhan rencananya memang ke Yerusalem untuk mati. Tuhan kita datang ke dunia, mengosongkan diri, Filipi 2, 5-9, untuk mati, untuk nebus dosa manusia. Mati, bangkit, naik ke surga. Makanya ketika murid-murid Tuhan Yesus menerima kenyataan, ya, tidak sanggup menerima kenyataan ketika Mesias yang mereka harapkan itu ditangkap, dibunuh, mati, dikubur. Seperti itu. Ya, kita lihat kepresisiannya. Ya, kita semua tahu, ya. Kita semua tahu akhirnya Yesus mati, ya, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Saya lihat yang itu sudah terjadi, Elvin. Mari kita melihat presisi berikutnya yang akan terjadi. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Tuhan kita bicara seperti ini. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini yang buat bulu kuduk saya berdiri. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Highlight itu. Untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus ngomong ini, saudara. Sekitar apa? Sekitar tahun 30. Kita sekarang ada di 2021. Kurang 9 tahun lagi, itu genap 2000 tahun. Ya, ada apa dengan 2000 tahun? Saya tidak ngomong mengenai 2000 tahun, mengenai angka hitung-hitungannya orang, apalagi yang ada di YouTube. Yang banyak ngawurnya, saya nggak akan bicara seperti itu. Dan saya katakan ini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, perhatikan, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa. Kapan digenapi? Saya tidak tahu. Tetapi itu bisa jadi kapan saja. April tahun lalu, 2020, sampai hari ini,
Gitu seperti tes apokalips, saudara. Semua orang tiba-tiba prihatin. Ya, hidup itu tragis sekali. Kita lihat teman-teman yang masih 2 hari yang lalu masih telepon-teleponan dengan kita dan gone. Kita nggak tahu bagaimana yang terjadi, tapi kita harus yakin satu. Tuhan kita pergi ke rumah Bapa di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Pada saat rumahnya ready, Bapak akan komando anaknya untuk datang, untuk jemput kita. Di Matius 24, ya, Matius 24 banyak orang bicara mengenai nubuatan, mengenai perang dan lain sebagainya. Tapi saya highlight dengan Matius 24 dengan hal yang berbeda. Saya akan kasih highlight yang sangat menarik ya buat saudara. Matius 24, ya, saya tidak akan bacakan saudara mengenai bangsa melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi, penyakit, si merah dan lain sebagainya. Ayat 8 saya akan bacakan, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu bicara mengenai apa? Permulaan sakit melahirkan. Pada saat Tuhan Yesus ngomong itu sekitar tahun berapa? Tahun 30. Dan kalau Tuhan bicara bahwa permulaan sakit melahirkan pada tahun 30, perempuan itu pada saat melahirkan ada buka 1 sampai buka 9, buka 10. Setelah itu lahir. Kalau pada saat Tuhan bicara seperti itu buka 1. Pertanyaannya 2021 sudah buka berapa? Kitab Daniel sudah seutuhnya digenapi. Jadi kita harus waspada. Kenapa saya katakan a beginning at the end? Kita ada at the end. Kita ada di penghujung akhir zaman. Bagi orang berkata, ini selesai. Buat kita, ini permulaan. Ini permulaan. Satu ketika bumi ini akan hancur. Pada saat itu, kita akan menghadapi sebuah pengadilan. Kalau kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh, kita akan ada di sana. A beginning at the end. Kelahiran Mesias sudah dinubuatkan presisi. Bagaimana dia hidup, di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan, bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit, semuanya sudah dinubuatkan. Termasuk hari akhir sudah dinubuatkan. Kitab Wahyu sendiri, Apokalipsis, itu sudah dinubuatkan. Dan sudah sedikit sekali. Dan sedikit sekali yang belum digenapi. Sungguh bodoh buat kita kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri. Kita harus periksa, atau dengan bahasa yang lain, kita memperkarakan diri kita. Kita melihat apakah kita layak untuk masuk di sana. Kalau belum, pastikan kita punya jam khusus bertemu dengan Tuhan. Menselaraskan hati kita. Sehingga kita bisa mengerti hati Tuhan. Dan melakukan kehendaknya. Menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan kehendaknya. Itu lewat doa. Dan kita perlu guidance. Kita harus baca Alkitab. Jangan buang tahun ini. Jangan buang hari-hari dan jam-jam tahun ini. Tanpa kita mengalami persiapan. Karena tepat nantinya. Kehidupan yang benar. Kehidupan yang sesungguhnya. Tepat ada di balik kematian. A beginning at the end. Mari kita merenung. Supaya tahun 2021 ini jadi tahun yang betul-betul kita mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita diubahkan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih. Melihat kemuliaan-Mu, melihat keagungan-Mu. Melihat bagaimana Engkau mengatur, sedemikian mengorkestrasi semua nubuatan itu menjadi sebuah kenyataan. Makin kami kagum dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Hanya satu yang Tuhan, yang kami berteriak dalam hati kami. Nanti aku pulang. Satu ketika kami akan pulang. Kenapa disebut pulang? Karena di situ ada Engkau, Tuhan Yesus. Yang mulia Tuhan Yesus. Di situ kami akan hidup selama-lamanya.
Sementara kami hidup, kami harus menghasilkan buah. Hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga, melayani perasaan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan tinggallah sejenak sampai doa berkat. Sebelumnya kita akan mengikuti beberapa pengumuman. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCL KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada akhir ibadah Elevate. Untuk itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam Elevate Service pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah ditaburkan melalui hamba-Mu, Pastor Michael Sony. Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Michael Sony dan keluarganya. Biarlah Engkau terus pakai dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang murni, yang memberkati dan menyelamatkan banyak orang. Bapa, berkati persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu, karena persembahan ini akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Bapa juga berkati mereka yang sedang dalam kesulitan dalam pandemi ini, di tengah pandemi yang belum berakhir ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh selalu menyadari bahwa Engkau selalu ada beserta dengan mereka dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan tidak ada hal yang dapat menjauhkan mereka dari kasih Kristus. Bapa, sertailah kami dalam kehidupan kami di minggu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat dan berkat dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Elevate Service pada hari ini. Saudara dapat terus mengikuti Elevate Service yang kami adakan pada hari Minggu pukul 13.30 di channel YouTube Elevate Live by Faith dan juga Shine Channel First Media, channel 390 HD atau 87 SD. Kita akan berjumpa kembali dalam Elevate Service yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.